Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan membahas mengenai kedukaan, yaitu duka yang tersembunyi, kehilangan sahabat, dan harapan. Judul yang pertama yaitu kehilangan yang invisible. Apakah kamu pernah merasa sedih yang mendalam, tapi merasa nggak berhak untuk sedih? Pernahkah kamu kehilangan seseorang yang sangat berarti, tapi orang-orang di sekitarmu berkata, Cuma teman saja. Nanti juga bisa cari yang baru. hari ini kita akan bicara tentang duka yang sering tersembunyi, seperti sahabat, impian, identitas, dan harapan. Kehilangan yang jarang divalidasi, kesedihan yang kamu rasakan sangat nyata. Ini dia Kara. Dia baru saja kehilangan Dini, sahabatnya sejak SMP. Bukan karena dia meninggal, tetapi karena sebuah konflik besar yang membuat mereka nggak pernah bicara lagi. Yang paling menyakitkan bukan cuma kehilangan dia, tapi nggak ada yang ngerti kenapa aku sedih sedalam ini. Mereka bilang, gak apa-apa, masih banyak teman lain kok. Tapi Dini bukan cuma teman. Dia yang tahu semua rahasiaku. Dia yang ada waktu aku butuh. Kehilangan dia, rasanya kehilangan bagian dari diriku sendiri. Bentuk-bentuk duka yang jarang diakui. Ada beberapa. Yang pertama, duka kehilangan impian, duka kehilangan harapan, bahkan duka kehilangan sahabat. Kehilangan sahabat adalah salah satu bentuk duka yang paling diabaikan dalam masyarakat kita. Saat seseorang kehilangan anggota keluarga, semua orang akan datang memberi dukungan. Tapi, saat kehilangan sahabat, cari teman baru saja. Kehilangan sahabat bisa terjadi dalam banyak cara. Yang pertama itu tentang kematian. Saat sahabatmu meninggal, dan semua orang akan bertanya, jika melihatmu menangis di pemakaman. Yang kedua yaitu konflik. Saat pertemanan berakhir karena pertengkaran, pengkhianatan, atau kesalahpahaman yang tidak pernah terselesaikan. Yang ketiga adalah jarak dan perubahan. Saat kalian tumbuh dengan arah yang berbeda, dia pindah ke kota, masuk ke sekolah baru, atau punya circle baru, walaupun kalian masih berteman di media sosial, tapi sudah bukan kalian yang dulu. Setelah kehilangan Dini, dia mencoba banyak cara untuk sembuh. Dia sibukkan diri, dia coba lupakan, dia private everything is fine. Sampai suatu hari, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Dan dia menangis dan benar-benar menangis. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku sedih. Bukan cuma sedih, tapi benar-benar merasakan kehilangan itu. Dan anehnya, setelah aku mengakui rasa sakit itu, aku mulai bisa bernafas lagi. Berduka bukan tentang melupakan atau move on dengan cepat. Berduka adalah proses dan setiap orang punya waktunya sendiri. Yang pertama, akui perasaanmu. Akui bahwa kamu sedih. Jangan meminimi perasaanmu. Bilang cuma teman atau cuma impian. Adalah kata-kata yang tidak adil untuk. Yang kedua, rasakan. Biarkan dirimu merasakan. Menangis bukan tanda lemah. Menangis adalah cara untuk melepaskan beban emosional. Yang ketiga, ekspresikan dirimu. Ekspresikan dukamu, tulis jurnal, buat seni, menyanyi, bicarakan dengan orang yang kamu percaya. Yang terakhir itu cari dukungan. Cari orang yang bisa mendengarkan tanpa mengejudge. Teman, keluarga, konselor, atau komunitas support. Kehilangan mengubah kita tidak bisa dipungkiri.
Kamu tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama sebelum kehilangan itu terjadi. Tapi, itu bukan berarti kamu rusak. Kamu itu bertransformasi. Aku masih sedih kehilangan Dini. Mungkin akan selalu ada bagian dari aku yang sedih. Tapi sekarang, aku juga bersyukur pernah punya dia. Dan aku belajar bahwa aku lebih kuat dari yang kukira. Jika kamu sedang berduka hari ini, apapun bentuk kedukaanmu, dengarkan ini. Dukamu itu valid. Kesedihanmu itu nyata. Kamu tidak sendirian. Bahkan kamu tidak lemah. Kamu sedang berani. Berani untuk merasakan. Berani untuk tidak baik-baik saja. Bahkan berani untuk menyembuhkan. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Tapi, begitu juga dengan harapan. Begitu juga dengan penyembuhan. Dan begitu juga dengan cinta yang baru. Kamu akan oke, mungkin tidak hari ini. Mungkin tidak besok. Tapi, suatu hari kamu akan oke. Jika kamu butuh bantuan, bicaralah dengan orang dewasa yang kamu percayai.